Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk bisa bertemu lewat live podcast streaming yang dilakukan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Syariah MUI Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini tentunya kita akan berbincang-bincang tentang masalah perkembangan ekonomi sekaligus pemberdayaan UMKM kita khususnya di Sumatera Utara. Alhamdulillah di studio telah hadir dua narasumber kita yang kami pikir kapasitasnya untuk membicarakan ekonomi umat dan sekaligus pemberdayaan UMKM. Yakni pertama, alhamdulillah kita kehadiran seorang tamu dari Jakarta, yaitu saya panggil saja Abang Haji Azrul Tanjung. Selamat siang Abang dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Direktur Pinbas MUI Pusat. Alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa hadir di Medan. Kemudian yang kedua narasumber kita tidak asing lagi adalah Abang Anda Ja'far Sahbuddin. Beliau ini adalah Ketua Bidang Ekonomi MUI Sumatera Utara sekaligus juga pengasuh pesantren Darul Mursyid di Sipiro. Assalamualaikum Abang Anda. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai dulu dari Abang Anda Ja'far ya. Silakan Abang utarakan apa harapan Abang tentang perkembangan ekonomi umat di Sumatera Utara, khususnya bagaimana kita bisa memberdayakan Komisi Ekonomi MUI. Silakan Abang Anda. Ya, terima kasih Bang. Saya kira ini adalah momen yang tepat karena ini sesudah era pasca pandemi ini ya, jadi saya kira ini momen yang tepat bagaimana kita mulai menggalakkan kembali UMKM Islam kita, karena inilah masa-masa yang saya kira paling tepat. Cuman ini tergantung bagaimana kita berkolaborasi di antara stakeholder Islam untuk sama-sama memajukan, terutama dalam hal ini oleh Pinbas MUI. Saya kira itu. Apa kira-kira rencana Abang dari Komisi Ekonomi untuk ke depan ini dalam rangka mengangkat perekonomian umat, Bang? Ya, saya kira kami telah membuat beberapa rencana-rencana, apalagi kemarin kita sudah mengadakan pertemuan rakor beberapa daerah untuk menyerap aspirasi dari daerah apa permasalahan umat dan ekonomi umat yang ada di berbagai daerah. Oke, ya. Kita ke Bang Azrul nih, Bang. Walaupun Abang tinggal di Jakarta, tapi teropongnya juga ada ke Sumatera Utara ya. Bagaimana kira-kira menurut Abang tentang perekonomian secara global ya, terutama juga perekonomian yang ada di Sumatera Utara? Silakan Bang. Terima kasih. Saya melihat bahwa potensi besar ya ada di salah satu provinsi di Republik ini, yaitu Sumatera Utara. Saya ingin melihat bahwa banyak ya produk-produk lokal yang sesungguhnya itu bisa menjadi sebuah produk yang berdaya saing global. Apa misalnya di Sumut ini saya tahu persis ya, ada salah satu produk misalnya kopi. Nah, kopi ini kan seluruh masyarakat dunia mengkonsumsi kopi. Dan kopi ini tidak tumbuh di banyak negara. Apalagi kopi yang berjenis Arabica yang tumbuh di atas 1000 di atas permukaan laut. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan kita, meskipun kita menghasilkan produk kopi besar di dunia, tetapi kopi ini kan tidak diorganisir dengan baik. Nah, ini kan sebuah sunatullah bahwa sesuatu yang baik tidak diorganisir dengan baik, tunggulah kehancurannya. Nah, peringatan itu terjadi pada kita, di mana petani kopi kita hampir tidak ada yang kaya, padahal mereka menghasilkan produk-produk yang memungkinkan mereka untuk kaya. Nah, makanya saya kira pusat inkubasi bisnis
MUI Sumut ya, atau Pinbas MUI Sumut harus mendayagunakan potensi yang kita miliki. Ya, saya pernah mendampingi sekelompok petani di Bali, dan ternyata kopi yang mereka hasilkan setelah kita bina, kita fasilitasi ekspor, bisa tembus ke pasar dunia. Dan ini permintaan terus-menerus ya. Tidak pernah berhenti sampai hari ini. Nah, dan bukan tidak mungkin kopi Sipiro khususnya yang saya dengar abang juga punya ya, beberapa hektar, 20 sekian hektar ya, dan sudah punya juga lahan sekitar 8.000 yang ditawarkan pemerintah. Nah, ini kita daya gunakan. Ya, kita daya gunakan secara baik, sehingga kopi ini memiliki kualitas yang baik, sesuai standar internasional, sehingga itu bisa memberdayakan masyarakat. Nah, itu yang pertama saya lihat. Nah, di Sumut ini banyak sekali produk-produk yang juga khas. Misalnya ada apa tadi, ada roti yang macam-macam ya, mulai dari bika sampai roti yang gulung ya. Nah, itu bisa dijadikan oleh-oleh. Tetapi memang untuk kelas usaha mikro dan kecil khususnya, kita masih kalah dalam packaging. Nah, packagingnya penting ya, supaya tampil lebih menarik. Kenapa? Tampilan itu sesuatu yang mengandung daya pikat. Kalau daya pikatnya baik, maka keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya itu akan terjadi. Nah, tetapi kalau daya pikat produk itu tidak baik, seenak apapun cita rasanya, kalau tidak baik ya orang tidak akan melirik. Nah, saya kira peran-peran yang seperti ini harus diambil alih oleh Pinbas. Nah, bisa dari membantu sertifikasi halalnya, sertifikasi akreditasi kannya, kemudian bisa juga packagingnya, sehingga produk-produk UKM ini bisa menembus pasar, tidak hanya pasar lokal, tapi pasar global. Nah, berbisnis ini bukan sesuatu yang instan. Ini harus kita catat betul ya. Nah, masyarakat kita pada umumnya berbisnis karena sebuah keadaan. Dia tidak punya pilihan dalam hidupnya, sehingga dia berdagang. Jadi dia hanya melakukan transaksi jual beli, tidak lebih dari itu. Nah, seharusnya tidak hanya sebatas transaksi jual beli, lebih dari itu. Masuk ke dalam sebuah entitas bisnis. Nah, yang dimaksud dengan entitas bisnis itu mulai dari merekayasa produk dari yang sederhana menjadi sebuah produk yang wah, yang bonafit ya. Ya, bonafit, punya daya pikat. Kita seringkali ya berpatokan ya, kita jual murah yang penting laku, ya tidak begitu. Sekarang kalau kita minum di restoran yang berkelas, harganya 45.000 satu cangkir kopi ya. Tetapi kan bahan bakunya sama saja. Nah, kenapa orang mau berkorban dengan harga yang mahal? Ya karena memang ada daya pikat tersendiri dari produk yang kita tawarkan. Nah, untuk itulah memang perlu ada inovasi-inovasi yang perlu kita lakukan, sehingga ke depan produk umat ya, produk usaha mikro kecil itu kan umumnya milik umat. Nah, dia terangkat dari kelas yang paling bawah menjadi kelas yang high class. Ya, kalau belum bisa ya pada level middle lah. Nah, ini yang harus kita upayakan, supaya nilai tambahnya menjadi lebih tinggi. Kalau HPP-nya hanya satu bungkus 1.000 perak, bukan tidak mungkin dari HPP 1.000 rupiah bisa kita jual menjadi 10.000. Nah, sekarang saya lihat banyak kopi yang sachet
Dulu kan otak kita mengatakan kalau kopi saset pasti kopi sampah. Iya. Nah sekarang sudah ada kopi saset yang bonafit. Ya kita bisa mengopi enak kapan saja kan, dengan kopi saset, dan memang kopinya berkelas. Dari packagingnya oke, dari cita rasanya oke, dari segi kepraktisannya juga oke. Nah ini harus kita pikirkan secara serius, secara sungguh-sungguh, bagaimana mengangkat harkat dan martabat produk-produk UKM ini menjadi produk-produk yang berkelas. Kira begitu. Iya. Bang, izin Bang, selama ini kan partisipasi pemerintah kan agak kurang terhadap UMKM ini. Kira-kira apa pesan-pesan Abang kepada pemerintah ya? Ya, saya terus terang ya, saya tidak ingin terlalu mengejar pemerintah harus melakukan apa. Iya. Karena bagi saya pemerintah itu hanya administratif. Ya. Pemerintah tidak mungkin melakukan sesuatu yang lebih bagi UKM ya. Kenapa? Jumlah UKM kita terlalu besar ya. Iya. Sehingga kalau pemerintah harus intervensi saja sudah nggak mungkin. Iya. Ya. Dan pemerintah juga ya tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Yang namanya pemerintah itu bekerja dengan instrumen. Nah, salah satu instrumen uang. Iya. Mereka pergi kemana-mana harus dengan uang. Iya. Diberdayakanlah teman-teman yang punya potensi, yang mungkin dia mau berkorban dengan uangnya. Dia berangkat ke suatu tempat, tidak perlu mengeluarkan ongkos bagi teman-teman yang mengundang. Iya, iya. Dia bisa beli produk tanpa harus membawa oleh-oleh yang gratis. Nah, saya kira orang-orang yang seperti itu di Republik ini banyak. Nah, tetapi kan kita belum menemukan orang-orang yang seperti itu. Ya, kebanyakan kalau kita oleh-oleh gratis ya. Nah, bagaimana sebuah oleh-oleh dia bawa, dia nggak tega gratis. Saya harus beli. Syukur produk itu bagaimana ini juga bisa jadi bisnis saya. Nah, sehingga ada nilai atau value yang kita tawarkan, membuka kesempatan masyarakat. Jadi sekali lagi ya, jangan terlalu banyak berharap dengan pemerintah. Iya. Terlalu berat beban pemerintah untuk memfasilitasi hal-hal yang orang Sunda bilang remeh-temeh. Iya, iya. Ya. Sini keripik-keripik. Gitu keripik-keripik ya di Medan. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin pemerintah, walaupun kita punya menteri yang kita sebut Menteri Koperasi dan UMKM. nggak mungkin itu. Iya, iya. Jadi ajaklah masyarakat yang punya komitmen, dan saya yakin itu banyak. Iya. Dan sekali lagi, komitmen itu mungkin itu bisa jadi bisnis dia. Iya. Nah, jadi ada simbiosa mutualisme. Iya. Nah, itu yang jarang kita lakukan. Nah, dalam bahasa Islam, dalam bahasa agamika, kita namakan silaturahim. Iya. Nah, silaturahim itu salah satunya Memanjangkan umur. memanjangkan umur, artinya umur kita tuh bermanfaat dalam hidup kita. Mendatangkan rezeki. Mendatangkan rezeki. Jadi mereka datang, ada sesuatu yang dia peroleh, maupun orang yang didatangkan juga dapat sesuatu. Iya. Nah itu. Kemudian ya satu lagi apa? Panjang umur barokah. Meringankan jodoh. Ya. Nah jodoh itu konteksnya kita terlalu sempit. Iya. Hanya melihat sisi laki-laki dan perempuan. Iya, iya. Jodoh itu kan juga bisa komitmen bisnis ya. Komitmen baru ya. Komitmen bisnis. Iya. Itu juga jodoh. Jadi iya. terjadi simbiosa tadi. Iya. Nah ini yang harus kita lakukan terus-menerus. Iya. Dan perintah Allah itu ya, Iya. kita wajib berusaha. Iya. Soal itu berhasil, gagal urusan Allah, bukan urusan kita. Iya. Kita hanya berusaha dan terus berusaha. Iya. Gitu. Baik, Bang Ja'far, Abang kan sekarang juga mengelola atau fokus dengan usaha kopi ya Bang ya? Iya. Bisa Bang ceritakan kira-kira sudah sejauh mana? Apakah hanya kopi saja produk Abang dari pesantren itu? Dan apa harapan Abang dengan Bang Asrul ini? Nah gitu loh. Sekarang kemitraannya ke depan gitu sebagai ketua Pinbas Indonesia, MUI Indonesia. Silakan Bang. Terima kasih. Jadi kami juga sudah mengembangkan bukan hanya sekedar produksi kopi, tapi kan sudah kita
produksi gula semut. Oh, gula aren ya? Iya, gula Ya, aren oke. dan madu. Madu, Karena oke. bertepatan di dekat pesantren kita itu kan penghasil nira. Jadi saya terpikir kenapa tidak kita mengembangkan menjadi produksi gula semut. Iya, iya. Dan kemudian madu itu kita memang membutuhkan lebah untuk serbuk sari kopi. Jadi kami sendiri di situ. Termasuk simbiosa ini. Iya, iya. Jadi sekarang produk kita begitu. Masya Allah. Nah, kemudian mengenai harapan kepada Pinbas, saya kira tadi seperti yang dikatakan Bang Azrul, saya setuju bahwa janganlah kita terlalu banyak berharap kepada pemerintah. Iya. Tapi para UMKM kita, mari kita bangkit dulu dengan kemampuan kita yang ada. Iya. Ya, jadi sehingga jangan sedikit-sedikit memelas, sedikit-sedikit memelas. Wah, ini yang namanya itu nilai jiwa keislaman kita itu saya kira kurang. Iya. Semangat keislaman ya Pak? Iya, semangat keislaman itu kurang. Artinya berusaha aja dulu. Kalau soal nanti apa kan Allah sudah bilang bahwa kalau kita berusaha pasti akan ada jalannya. Kalau ada bantuan pemerintah terima lah ya Bang ya Bang. Oh ya, ya itu. Iya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya pikir ini saja dulu dialog kita karena juga waktu yang tidak bersahabat dengan kita. Karena Bang Asrul ini mau pulang ke Jakarta ya, kita antarkan. Tapi suatu saat ini Insya Allah Bang Asrul ini akan datang ke Medan dan bahkan kita berencana untuk datang ke Sipiro, tempatnya Bang Zafar untuk melihat produk-produk yang ada di sana. Dan tadi seperti yang disampaikan Bang Asrul, beliau berkomitmen bahwa semuanya produk-produk yang ada di Sumatera Utara ini itu akan bisa berskala nasional dan sekaligus berskala internasional. Kalau ini terjadi luar biasa, berarti potensi Sumatera Utara akan bisa terangkat. Dan inilah yang dikatakan oleh gubernur kita adalah sumur bermartabat dalam segi ekonomi. Kami bikin demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya semua. Terima kasih Bang Asrul. Terima kasih Bang Ja'far. Insya Allah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersilaturahmi di hari yang akan datang. Demikian aku qouli hadza wa sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.